Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing yang beranggotakan Yeni Setianingsih NIM 58, Khairatul Nisa NIM 40, Nurul Ainiyah NIM 49, Reni Angger Pramesti NIM 48, Variati NIM 69, Wulan Dwi Safitri NIM 38, dan Muhammad Ali Maki NIM 54. Kami di sini akan memaparkan materi tentang yang pertama, pengertian tata bahasa, yang kedua, tata bahasa berbasis kalimat dalam BIPA, yang ketiga, contoh penyimpangan penggunaan bahasa Indonesia bagi penutur asing, yang keempat, alternatif bahan ajar BIPA, yang kelima, materi tentang kata gabung, yang keenam, contoh soal tata bahasa. Untuk selanjutnya saya akan alihkan kepada teman-teman saya. Selamat menyaksikan. Pengertian tata bahasa. Bahasa secara umum dapat didefinisikan sebagai lambang. Nah, bahasa itu adalah alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Bahasa terdiri dari kata-kata atau kumpulan kata yang masing-masing mempunyai makna, yaitu hubungan abstrak antara kata sebagai lambang dengan objek atau konsep yang mewakili kumpulan kata atau kosakata itu. Nah, kemudian oleh ahli bahasa disusun secara alfabetis atau menurut aturan abjad. Kemudian disertai dengan suatu penjelasan dan selanjutnya dibukukan menjadi sebuah kamus. Dan pada saat kita berbicara atau kita menulis, kata-kata yang kita ucapkan atau yang kita tulis itu tidak tersusun dengan begitu saja, melainkan mengikuti suatu aturan yang ada. Nah, untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan, kita harus memilih kata-kata yang tepat dan menyusun sesuai dengan aturan bahasa. Seperangkat aturan yang ada mendasari pemakaian bahasa atau yang kita gunakan sebagai pedoman berbahasa, inilah yang disebut dengan tata bahasa. Jadi, tata bahasa itu mempelajari kaidah-kaidah penggunaan bahasa, dan ilmunya itu merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari bahasa, yaitu linguistik. Tata bahasa Indonesia khususnya telah diatur dalam buku tata bahasa baku bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan TBBBI. Terima kasih. BIPA pada dasarnya merupakan pembelajaran tata bahasa. Seorang pembelajar BIPA sudah memiliki intuisi membentuk kalimat sesuai ibu pembelajar, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan ketika mereka mempelajari bahasa Indonesia adalah ketika mereka membentuk suatu kalimat, karena belum mengubah kaidah bahasa ibu pembelajar menjadi bahasa Indonesia, sehingga kesalahan-kesalahan dalam pembentukan kalimat sering terjadi. Tata bahasa sebagai jalan membandingkan antara bahasa ibu pembelajar dengan bahasa Indonesia. Memang proses pemahaman mengenai kaidah kebahasaan itu sangat sulit untuk dipahami oleh pembelajar BIPA, sehingga tata bahasa ini penting sekali untuk dipelajari sebagai pembanding antara bahasa ibu pembelajar dengan bahasa yang akan mereka pelajari, yaitu bahasa Indonesia. Contoh ketika pembelajar BIPA mempelajari suatu kalimat, contohnya guru mengambil buku, menulisi buku itu, kemudian membagikan buku itu kepada kami. Mengapa dalam kalimat tersebut terdapat 3 imbuhan yang berbeda? Pembelajar tata bahasa berbasis kalimat harus menjelaskan bahwa tata bahasa, bahwa kata mengambil memiliki makna melakukan kegiatan sesuai kata dasar. Kemudian kata menulisi memiliki makna melakukan kegiatan tulis ke ... dan kata membagikan memiliki makna melakukan sesuatu bagi orang lain. Kata dasar ambil tertutup untuk dibentuk
menjadi kata yang lain selain menjadi kata mengambil, diambil, pengambilan, terambil lewat proses pemberian imbuhan. Contoh penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur asing. Penyimpangan ini meliputi penyimpangan pada struktur kalimat, penggunaan afik, dan diksi. Contoh, pada kalimat pertama, "Ade, saya malu." Pada kalimat ini merupakan kesalahan dalam bentuk fatis. Dalam kalimat ini, bentukan yang menyimpang secara gramatikal dan dari kelaziman tuturan itu sendiri. Selanjutnya pada kalimat kedua, "Baik juga, kamu melihat cantik sekali." Dalam kalimat ini terdapat kesalahan berupa penggunaan afik, yaitu pada kata melihat yang seharusnya adalah terlihat. Pada kalimat ketiga, "Saya bukan playboy, saya tampan, gagar hanya." Pada kalimat ini terdapat kesalahan berupa diksi dan struktur bahasa. Pada kalimat ini seharusnya berbunyi, "Saya bukan playboy, saya hanya tampan dan gagah." Selanjutnya pada kalimat keempat, "Saya dan teman laki-laki saya hanya bertemu oleh orang tua." Pada kalimat ini terdapat kesalahan, yaitu bentukan bahasa yang tidak menyimpang secara gramatikal tetapi tidak lazim digunakan oleh penutur asli bahasa Indonesia. Kata bertemu ini gramatikal karena mengikuti pembentukan dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Indonesia ternyata tidak mempunyai kata yang berarti sengaja bertemu, sehingga dengan mudahnya penutur asing membuat bentukan berupa terbertemukan. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang alternatif bahan ajar tata bahasa dalam BIPA. Setelah mempelajari penyimpangan yang terjadi dalam BIPA, selanjutnya kita mempelajari tentang contoh alternatif bahan ajar tata bahasa dalam BIPA. Yang pertama, materi tentang affixment. Kita ambil contoh huruf awalan L, M, N, Eng, Nya, R, Y, dan W dengan kata dasar lepas yang diberi awalan me menjadi melepas atau melepaskan. Lalu kata dasar mulai yang diberi awalan me menjadi memulai. Lalu selanjutnya nilai yang diberi awalan me menjadi menilai. Selanjutnya kata dasar nganga diberi awalan me menjadi menganga. Lalu kata dasar nyala yang diberi awalan me menjadi menyala, menyalakan. Kata dasar rusak diberi awalan me menjadi merusak atau merusakkan. Lalu kata dasar yakin yang diberi awalan me menjadi meyakini atau meyakinkan. Lalu selanjutnya kata dasar waris yang diberi awalan me menjadi mewarisi atau mewariskan. Terdapat pula kata jadian yang tidak lazim dalam contoh kata dasar yakin dan waris, yaitu menjadi meyakin dan mewaris. Selanjutnya kita ambil contoh dengan awalan huruf B, P, dan F. Kita ambil contoh kata dasar beli, pukul, dan fitnah. Contohnya membeli ditambah awalan kata mem menjadi membeli atau membelikan. Lalu kata dasar pukul ditambah awalan mem menjadi memukul atau memukuli. Selanjutnya kata dasar fitnah yang ditambah awalan mem menjadi memfitnah. Selanjutnya kita ambil contoh awalan huruf D, J, C, T, dan Z yang diberi awalan men menjadi, kita ambil contoh kata dasar dua menjadi mendua atau menduakan. Lalu kata dasar jemput ditambah dengan awalan men menjadi menjemput. Lalu kata dasar cuci yang ditambah awalan men menjadi mencuci atau mencucikan. Lalu selanjutnya kata dasar tulis yang diberi awalan men menjadi menulis atau menuliskan. Kata dasar Z atau ziarah ditambah awalan men menjadi menziarahi. Terdapat pula kata jadian yang tidak lazim seperti
dalam kata dasar ziarah menjadi menziarah. Selanjutnya huruf awal A, I, U, E, O, G, H, K yang diberi awalan kata meng. Contoh kata dasarnya mengajar, ganggu, hadap, dan kunci menjadi ajar ditambah awalan meng menjadi mengajar atau mengajarkan. Ganggu ditambah awalan meng menjadi mengganggu. Lalu kemudian hadap ditambah kata awalan meng menjadi menghadap atau menghadapi. Lalu selanjutnya kata dasar kunci ditambah awalan meng menjadi mengunci atau menguncikan. Terdapat pula kata jadian yang tidak lazim dalam kata dasar ganggu menjadi mengganggukan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada huruf awal S yang diberi awalan men. Contoh kata dasarnya adalah sapu menjadi menyapu atau menyapukan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari alternatif bahan ajar tata bahasa BIPA. Nah, yang kedua yaitu materi tentang kata gabung. Nah, kata gabung di sini yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama kata gabung yang lazim. Nah, kata gabung yang lazim di sini maksudnya yaitu kata gabung yang sudah menjadi kebiasaan dan secara umum digunakan di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kata gabung yang tidak lazim. Artinya, kata gabung ini yaitu kata gabung yang jarang digunakan di lingkungan masyarakat atau lebih bersifat khusus. Nah, di sini dasar kata yang saya gunakan yaitu binatang dan hewan. Nah, binatang ketika digabungkan pada kata yang lazim yaitu menjadi kebun binatang, terus binatang buas, binatang melata, binatang peliharaan. Nah, jika binatang ini digabungkan pada kata yang tidak lazim menjadi dokter binatang. Yang kedua yaitu hewan. Hewan jika digabungkan pada kata yang lazim yaitu menjadi hewan buas, hewan peliharaan, hewan melata, terus makanan hewan, dan dokter hewan. Nah, ketika digabungkan pada kata yang jarang digunakan di lingkungan masyarakat atau yang tidak lazim yaitu menjadi makanan binatang dan dokter binatang. Nah, itu tadi kata-kata yang lazim dan tidak lazim yang digunakan di lingkungan masyarakat sehingga bisa dijadikan acuan atau patokan bagi pengajar BIPA untuk dijadikan mengajar mereka kepada para penutur asing agar para penutur asing dapat lebih memahami atau lebih menyerap kata-kata yang diberikan oleh pendidik, karena ketika pendidik memberikan kata yang lazim atau yang secara umum digunakan di lingkungan masyarakat, otomatis para pelajar BIPA akan mudah dimengerti karena kata tersebut sudah digunakan di lingkungan masyarakat atau secara umum sudah dapat digunakan. Imbuhan di dalam bahasa Indonesia berfungsi untuk membentuk sebuah kata dasar menjadi sebuah kata baru dengan makna yang baru pula. Imbuhan terdiri dari 4 bentuk, yaitu awalan, sisipan, akhiran, serta awalan. Topik bahasan kali ini menguraikan mengenai fungsi imbuhan me. Imbuhan me sebagai berikut. Ubah kata kerja dalam kurung dengan kata berimbuhan me. Saya coba diberi kata imbuhan me, mencoba membolak-balik majalah dan buku-buku busana nasional. Saya tidak menemukan apapun yang bisa gugah. Beri kata imbuhan me, menggugah imajinasi saya untuk berkreasi. Kekayaan akan tuntun. Beri kata imbuhan me menjadi menuntun arah langkah saya.
Kemudian saya berpikir, sepertinya tidak banyak orang yang lirik, beri imbuhan kata melirik pangsa pasar ini. Selain itu juga ada batasan-batasan yang memagari dan bingkai. Beri kata imbuhan membingkai kebaya, sehingga butuh keberanian untuk berinovasi. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.